Hai, balik lagi dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Maret hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul Knowing. Dan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman-Nya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bagi saya ada pemilihan kata yang sangat penting ketika pemazmur memilih untuk menuliskan kata ketahuilah. Secara umum kita memerlukan informasi dalam proses mengetahui untuk kita uji secara pribadi. Informasi itu menjadi kebenaran bagi kita. Kebenaran itu sifatnya intrinsik. Okay? Informasi itu menjadi kebenaran bagi kita karena sifatnya intrinsik. Contoh, jeruk itu rasanya manis loh. Gitu kan. Kalau kita belum pernah makan jeruk, kita coba dikasih tahu, jeruk itu rasanya manis loh. Dan itu menjadi satu kebenaran bagi kita karena yang kita tahu bahwa jeruk itu manis. Kebenaran itu sifatnya intrinsik di dalam kita, diproses di dalam hati setiap orang secara berbeda. Ketika kita makan jeruknya, dan ternyata jeruk itu belum tentu manis. Ada jeruk yang asam. Kebenaran bukan sekedar fakta di lapangan. Kebenaran bukan sekedar fakta di lapangan. Contohnya, Anda dan saya mungkin bercakap-cakap. Itu faktanya. Namun bisa saja bagi saya bercakap-cakap dengan Anda adalah hal yang menyenangkan. Sedangkan bagi Anda bercakap-cakap dengan saya adalah siksaan bagi telinga Anda. Hati kita memberikan makna pada pengalaman kita. Oke, kita ngobrol. Saya suka obrolan ini. Saudara gak suka ngobrol dengan saya. Ketika saya pulang ke rumah saya bilang sama anak saya katakan bahwa tadi papa ngobrol sama Om A. Papa senang loh ngobrol sama dia. Dia belum tentu senang ngobrol sama papa. Hati kita memberikan makna pada pengalaman kita. Itulah yang dimaksud oleh si pemazmur ketika ia menggunakan kalimat imperatif pada pendengarnya untuk mengetahui melalui pengalaman pribadi. Sekali lagi, ketahuilah artinya satu perintah untuk mengetahui melalui pengalaman pribadi bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan ditinggikan di antara segala bangsa. Dan untuk itu pemazmur memerintahkan pendengarnya untuk belajar diam terlebih dahulu. Saya pikir belajar diam itu penting. Mengenang kembali masa-masa ketika kita bersekolah dulu, kita sadar bahwa sebagian besar masalah di dalam hidup kita, di dalam kelas waktu itu terjadi karena kita tidak bisa diam. Anak jatuh dan luka. Kenapa? Dorong-dorongan. Karena gak bisa diam. Anak berantem di kelas. Karena apa? Karena saling menghina satu sama lain. Manggil nama orang tua. Kenapa? Karena gak bisa diam. Dan seterusnya. Jadi mari kita belajar untuk diam. Kita kumpulkan informasi melalui firman. Lalu memprosesnya dan memberinya makna lewat pengalaman hidup kita. Untuk mengenal siapa Allah sesungguhnya. I pray for you guys. Amri mulya dalam Gusti Tuhan Yesus memberkati.